Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, mungkinkah makan babi nanti akan sama seperti maksiat-maksiat yang lain? Maksudnya sama dengan orang kafir? Mungkin ya, untuk beberapa daerah. Kalau seluruh dunia, insya Allah tidak. Karena nanti kan akan datang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sekarang kan belum muncul, nanti akan datang dengan tampilnya orang yang namanya seperti namaku dan ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ya, saat itu kaum muslimin dalam keadaan taat kepada Allah. Bukan majunya yang ditonjolkan, bukan menang melawan orang-orang kafir yang ditonjolkan, tapi ketaatan kepada Allah. Bermanhaj salaf, bertauhid, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah. Insya Allah. Di satu tempat mungkin, sekarang mungkin di mana misalnya ya kaum muslimin tapi biasa makan babi, mungkin ya. Bolehkah berdoa setiap detik kepada Allah? Setiap saat mungkin, setiap detik bagaimana? Setiap saat, artinya bentar-bentar berdoa, bentar-bentar memohon. Ada masalah dikit berdoa, ada masalah dikit berdoa. Itu disukai ya. Allah marah ketika ada orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta. Apakah puasa tarawiyah sunnah tanggal 8 Dzulhijjah atau sehari sebelum Arafah? Ada hadisnya tapi maudhu, palsu ya. Yang tidak ada perselisihan bainal ulama, tanggal 9 ya, bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Dan Nabi melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk berpuasa Arafah. Berarti puasa Arafah hanya untuk orang-orang yang di luar Arafah, karena yang di dalam Arafah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat, dan Allah turun di langit Arafah itu. Maka luar biasa orang yang sedang berada di Arafah. Itulah puncak haji, Al-Hajju Arafah. Bahkan tidak ada hari yang paling menakutkan bagi iblis melebihi hari Arafah. Nah, yang tidak sedang di Arafah oleh Nabi disuruh apa? Puasa. Kapan? Ya, berbarengan dengan orang yang sedang wukuf tersebut. Bagi yang tahu wukuf kapan, bagi yang tidak tahu, mungkin ada di kutub sana 500 tahun yang lalu, 700 tahun ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang tahu seperti tinggal di Mekah, tinggal di Unaiza, tinggal di Jeddah 500 tahun yang lalu, 700 tahun, insya Allah tahu ya. Siapapun yang tahu tentu berpuasanya bersamaan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Selain Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat, apakah kias juga termasuk sumber dalil? Iya, tapi bukan urutan ya. Artinya masuk di Al-Quran itu, masuk di Sunnah itu, cara memahami Al-Quran, bukan setelah Al-Quran kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian kias. Bukan, kias itu ada di Al-Quran. Misalnya, wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengucapkan hus kepada kedua orang tua. Ini pakai kias, memahami ini pakai kias. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi menendang, memukul, menampar, mengucapkan hus saja tidak boleh. Itu maksudnya. Wala taqrabuz zina,
jangan kalian mendekati zina. Ini memahami ayat ini pakai kias. Apa? Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya, gitu ya. Jadi kias itu bukan sumber keempat, bukan. Cara memahami ayat, cara memahami hadis itu pakai kias. Salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Apakah boleh menjamak sholat tanpa udzur? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi melakukannya karena tidak ingin memberatkan. Ini dia, ini udzurnya. Cuman Ibnu Abbas tidak menjelaskan apa hujan, apa sakit, apalah ya. Yang jelas ada udzur. Rasul ada udzur waktu itu, entah apa tidak disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cuma menyebut dulu Rasulullah pernah menjamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di mana? Di Madinah. Tidak safar. Ini Nabi sudah wafat ketika Ibnu Abbas menyampaikan ini. Lalu para tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah menjamak? Dijawab, agar tidak memberatkan. Berarti ada keberatan. Oleh karena itu ketika tidak ada keberatan, enggak boleh. Kita nggak ngapa-ngapain di rumah, tidak hujan, tidak banjir, tidak ada gempa, tidak ada apa-apa, kok menjamak zuhur dengan asar? Ya jangan. Maghrib dengan isya? Ya jangan. Bahkan walaupun kita di Mekah, Madinah, safar kan, tapi nggak ngapa-ngapain, bahkan tidur, istirahat, nunggu jadwal kepulangan kan, jangan dijamak. Kenapa Zainab binti Jahsy sangat benci pada Zaid bin Haritha? Bencinya seorang wanita kepada lelaki yang selalu mendekati dia, gitu. Tapi nggak suka, ini kan kawin paksa. Ya, artinya Zainab dari awal nggak suka, tapi dinikahkan. Bukan benci kepada saudaranya sesama muslim, bukan. Ya, sampai hari ini misalnya ada seorang wanita tidak suka dengan seorang laki-laki, mungkin karena jelek, mungkin karena jahat, mungkin karena kok dipaksa dinikahkan oleh ayahnya, ya pasti benci. Ya, namanya laki-laki ketika sudah dinikahkan merasa berhak kan, deket-deket, merangkul-merangkul, noel-noel, hadiahnya benci perempuannya itu, kira-kira begitu ya. Nah, bahkan Zaid kan mengatakan, aku tidak mencela. Zainab mengatakan, aku tidak mencela agama Zaid. Artinya di mata Zainab, Zaid ini laki-laki saleh, laki-laki baik. Tapi nggak suka gimana? Kalau aku tidak takut dosa, sudah aku ludahi wajahku. Yang nggak suka gimana? Ya. Nah, maka Allah memberikan jalan. Walaupun jalan itu awalnya ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka oleh Allah, diceraikan, bahkan Zainab langsung dinikahkan oleh Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi